Yang jelas yang streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di ruangan aula PPS Indri Hilir maupun yang mengikuti acara rilis ini melalui media YouTube secara online. Seperti biasanya, setiap awal hari kerja pertama di setiap bulan, BPS melaksanakan rilis inflasi atau IHK, dan pada hari ini tanggal 1 April 2021 adalah melaksanakan rilis IHK atau inflasi Kota Tembilahan bulan Maret 2021. Secara umum di bulan Maret ini cenderung mengalami penurunan indeks harga konsumen atau dicerminkan dengan inflasi mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,07 mengalami deflasi dengan indeks harga konsumen 106,4. Hal ini tidak berarti kebalikannya dibandingkan dengan angka nasional. Justru untuk Indonesia secara nasional mengalami inflasi sebesar 0,08 dengan indeks harga konsumen 106,15. Jadi ini ada kebalikan. Dari 90 kota yang menghitung indeks harga konsumen secara keseluruhan, sebanyak 58 kota mengalami inflasi, sementara hanya 32 kota yang mengalami deflasi atau ada penurunan harga secara umum. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Jayapura dengan nilai 1,07%, sementara inflasi terendah dialami oleh Kota Tangerang dan Kota Banjarmasin dengan nilai inflasi 0,01%. Sementara dari 32 kota yang mengalami deflasi, tertinggi deflasi terjadi di Kota Bau-Bau, yaitu mengalami deflasi sebesar 0,99%. Sementara deflasi terendah terjadi di Kota Tangerang dan bukan salah nggak ini? Ya, mungkin kurang tepat, coba lanjut. Ya, kita fokus di Kota Tembilahan. Ya, untuk bulan Maret ini terjadi inflasi tadi deflasi 0,07. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya juga mengalami deflasi sebesar 0,04. Sementara dari inflasi tahun kalender, jadi inflasi dari Januari sampai Maret tahun ini 0,13% inflasi, sementara tahun 2020 cukup besar 0,69%. Sementara untuk inflasi tahun ke tahun ini untuk kondisi Maret ini Kota Tembilahan inflasi 2,72, sementara tahun sebelumnya untuk tahun ke tahun 2,84, jadi sedikit lebih rendah. Tapi ini perlu diwaspadai biasanya ketika bulan puasa dan menjelang hari raya akan ada cenderung terjadi kenaikan harga, baik itu di kelompok makanan minuman, pakaian, perhiasan dan sebagainya. Biasanya ada sedikit mengalami kenaikan harga. Ini kok juga untuk diwaspadai, walaupun sampai bulan Maret ini masih kecil inflasi. Sementara itu kalau kita perhatikan secara kelompok pengeluaran, ya ada 3 kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan harga atau inflasi. Yang pertama adalah di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan harga cukup besar, terjadi inflasi 0,37%. Kemudian kelompok kedua yang mengalami kenaikan harga adalah di kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,11%. Kemudian kelompok informasi komunikasi jasa keuangan mengalami inflasi juga 0,11%. Kemudian ada 3 kelompok juga yang mengalami penurunan harga atau deflasi, yaitu pertama di kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga ini mengalami deflasi 0,36%. Kelompok transportasi mengalami deflasi 0,53%. Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya
mengalami deflasi cukup besar 0,99%. Sementara di luar 6 kelompok ini harga relatif stabil. Nah, ini kalau kita perhatikan secara lengkap ya. Dari perubahan harga di masing-masing kelompok pengeluaran tadi, ada makanan, minuman, pakaian, alas kaki, dan seterusnya sampai perawatan pribadi dan jasa lainnya ya, besar, tapi karena ada 3 kelompok pengeluaran yang cukup besar mengalami penurunan harga, itulah yang menyebabkan kota Tembilan secara umum mengalami deflasi. Lanjut. Nah, ini kita lihat andil per kelompok pengeluaran ya. Terlihat di sana makanan cukup besar sumbangnya, tapi kelompok lain yang paling deflasi, inflasi, infokom dan jasa keuangan serta perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga ini mengalami inflasi yang hanya kecil, sementara 3 yang lainnya mengalami deflasi yang cukup besar, sehingga ini saling mengkompensasi menyebabkan terjadi deflasi 0,07%. Lanjut. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita amati lebih dalam di masing-masing kelompok pengeluaran tadi. Di kelompok makanan, minuman, dan tembakau seperti kita ketahui bersama tadi mengalami kenaikan harga atau inflasi, dan itu ada beberapa komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi. Inflasi di kelompok ini itu disumbang dari kelompok makanan. Di sana ada komoditas daging ayam ras masih mengalami kenaikan, bawang merah terjadi kenaikan harga juga, udang basah ada mengalami kenaikan, kerang cabai merah juga ada kenaikan, jenis ikan-ikanan semuanya mengalami kenaikan di sana, banyak berbagai jenis ikan. Sementara kalau kita lihat di pakaian dan alas kaki relatif stabil. Di kelompok pengeluaran perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kita lihat di sana ada 3 komoditas yang mempunyai andil besar di kelompok ini dalam kejadian inflasi. Tetapi kalau kita amati di sana ada 1 komoditas yang cukup besar mengalami inflasi, yaitu di bahan bakar rumah tangga sebesar 11% terjadi penurunan harga. Sementara seng dan semen hanya menaik sedikit, hanya 0,02 dan 0,1, sehingga ini cukup besar menyebabkan deflasi. Di kelompok ini di bahan bakar rumah tangga ini ada gas LPG sana, baik itu 3 kilo, 5,5 yang pink maupun yang 12 kilo yang biru dan sebagainya, dan ada juga minyak tanah. Ini harga gas LPG cenderung mengalami penurunan di harga eceran. Ya, kalau di harga pangkalan mungkin tidak mengalami perubahan, ini di harga eceran. Sementara di kelompok perlengkapan, peralatan, dan rutin rumah tangga, ini cenderung ada kenaikan sedikit harga. Ini disumbang oleh komoditas kipas angin dan AC. Ya, ini mengalami kenaikan harga. Tentu ini sesuai dengan kondisi cuaca kita sekarang yang sudah mulai panas, ya, sudah mulai ada kebakaran lahan, sehingga masyarakat sangat membutuhkan 2 komoditas ini. Bagi yang anggarannya terbatas mungkin melakukan pembelian AC, kalau ada keleluasaan anggaran mungkin bisa membeli AC, ya, kipas angin untuk yang terbatas, untuk yang agak luas AC, dan ini permintaan cukup tinggi sehingga mengalami kenaikan harga sesuai dengan cuaca kita yang akhir-akhir ini cenderung panas. Di kelompok kesehatan relatif stabil, ya, ini tercermin memang selama pandemi ini pemerintah sangat concern di sana, masyarakat juga sangat peduli dengan kesehatannya, sehingga harga terpantau sangat stabil karena ini menjadi perhatian dan prioritas pemerintah. Di kelompok transportasi ada sedikit penurunan di kendaraan. Mungkin bisa saya jelaskan di sini bahwa pemerintah melakukan salah satu sebagai insentif untuk menggairahkan ekonomi di masa pandemi adalah menurunkan pajak barang mewah untuk kendaraan khususnya yang 1.500 cc ke bawah. Jadi kemarin dealer banyak merilis harga-harga baru yang lebih murah sehingga terjadi penurunan harga kendaraan khususnya mobil di sini. Nah, bagi yang punya anggaran lebih ini mungkin saatnya untuk
membeli kendaraan karena ini cukup menjanjikan harganya ya. Jadi ini inflasinya malam ini penurunan harga deflasi 0,05%. Lanjut. Sementara di kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan ada sedikit kenaikan di televisi berwarna. Rekreasi olahraga budaya cenderung stabil, tidak ada perubahan harga. Pendidikan juga sama, tidak ada perubahan harga. Di kelompok penyediaan rumah makan, penyediaan makanan, minuman, restoran, rumah makan, warung makan dan sebagainya ini cenderung stabil. Sedikit ada perubahan harga sini dan lumayan agak tinggi di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Khususnya di sini yang cukup besar kalau Bapak Ibu lihat dari 3 komoditas yang adalah emas perhiasan mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 0,08%, cukup besar. Memang di setahun belakangan ini kita lihat harga emas cenderung menurun ya, walaupun berfluktuasi tapi trennya cenderung menurun. Kalau kita amati hari ini emas mungkin harganya 850-an per gram ya, cukup. Walaupun di sebelumnya bisa 890, 880 sebagainya, hari ini beberapa hari ini cenderung turun di 850. Ini cukup besar sehingga harga di bulan Maret ini mengalami deflasi. Sikat gigi dan alas bedak juga mengalami penurunan, sabun mandi ada sedikit kenaikan di sana. Itu kalau kita lihat per komoditi. Sementara jika kita lihat secara umum di Provinsi Riau ya, ada 3 kota yang menghitung indeks harga konsumen, yaitu di Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan. Kita lihat di sana untuk inflasi bulanan di bulan Maret ini dari 3 kota itu Pekanbaru mengalami inflasi 0,5%, sementara Dumai dan Tembilahan mengalami deflasi yang cukup kecil. Sementara kalau kita lihat inflasi tahun kalender dari Januari sampai dengan Maret, kita lihat juga cenderung kecil pergerakan harganya ya. Untuk Pekanbaru 0,29% inflasi, Dumai deflasi 0,01, sementara Tembilahan inflasi 0,13. Sementara kalau kita lihat secara year on year atau dari tahun ke tahun, yaitu kondisi harga di Maret 2021 dibandingkan dengan harga di Maret 2020, di sana terlihat bahwa ada terjadi inflasi, memang di Tembilahan masih lebih tinggi dibandingkan dengan 2 kota yang lainnya. Ya, jadi itulah kondisi harga-harga yang kami pantau di bulan Maret 2021 ini di Kota Tembilahan. Ada sedikit penurunan harga atau deflasi yaitu sebesar 0,07%. Jika Bapak Ibu membutuhkan data-data lainnya yang sudah kami rilis, ada PDRB dan pertumbuhan ekonomi, kemudian ada daerah dalam angka, Inhil Kabupaten Inhil dalam angka di sana tahun 2021 yang sudah rilis, dan data-data lainnya. Ada kemiskinan, ada key ratio dan sebagainya. Bapak Ibu bisa mengakses di website kami di inhilkap.bps.go.id. Kalau untuk level provinsi di rio.bps.go.id. Kalau secara nasional di website bps.go.id. Selain itu, Bapak Ibu jika membutuhkan kenyamanan dan kemudahan, bisa juga menginstal aplikasi baik itu di Android yang memiliki HP Android maupun di App Store bagi yang memiliki HP Apple. Bapak Ibu bisa menginstal aplikasi namanya Allstat BPS. Jadi di aplikasi mobile ini Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk mengakses data-data yang sudah dirilis oleh BPS, yang sudah dipublikasikan oleh BPS. Jadi walaupun di perjalanan Bapak atau di luar kota, Bapak Ibu masih bisa mengakses data-data yang kami hasilkan, baik itu level Kabupaten Indragiri Hilir, level Provinsi Riau maupun level nasional. Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan indeks harga konsumen ya, atau inflasi di bulan Maret 2021 yang terjadi di Kota Tembilahan. Untuk selanjutnya